Halo Sobat Koi, dimanapun Anda berada, pastikan sehat selalu ya. Rajin cuci tangan dan memakai masker apabila bepergian keluar rumah. Nah, di video kali ini saya akan melakukan pembersihan filter atau chamber di kolam saya ini. Nah, asalkan teman-teman tahu ya, kolam ini pertama kali dibuat itu sekitar tahun 2016. Jadi udah running atau udah jalan 4 tahun. Nah, baru sebulan yang lalu ya dibuatkan filter seperti ini memakai ember bekas cat. Sebelumnya jalan 4 tahun itu cuma pakai ember biasa yang di dalamnya ada busa ya, jadi kotoran-kotorannya itu sangat menumpuk sekali. Awal-awal saya membuat kolam itu hanya untuk kolam nila. Nah, beli 4 ekor atau 6 ekor yang besar-besar, kemudian dipelihara selama kurang lebih 6 bulan. Akhirnya mereka menetas bertelur gitu dan menghasilkan burayak ikan nila. Nah, yang kalian lihat ini adalah anakan dari ikan nila 3 tahun yang lalu. Sekarang udah besar-besar dan baru 2 bulan terakhir saya ingin mengganti ikan koi. Saya bingung dong mau ditaruh di mana koinya. Akhirnya dijadikan satu sama nila dan dibuatkan sekat. Timbul lagi lah pertanyaan, ini kalau kolamnya cepat kotor, yang kalah bukan nilainya tapi ikan koinya. Otomatis saya harus membuat filter lagi. Nah, saya berinisiatif membuat sekat seperti ini di kolam utama dan diberikan media filter pakai jaring nelayan, dan kemudian dibuatkanlah tadi filter dari bak cat bekas. Dan desainnya kolam ini sangat-sangat sederhana ya, mungkin nggak terpikirkan pas awal pertama bikin kolam itu nggak ada sistem filtrasinya sama sekali. Wah, itu bener-bener repot, kotorannya banyak banget. Nah, yang kalian lihat ini adalah pertama kali aku membuat filter dari ember bekas dan medianya pun masih terbatas ya. Akhirnya ini baru 3 hari udah kotor banget, kotorannya udah tebel banget, ini pasti amoniaknya udah banyak dan sangat riskan terhadap kesehatan ikan di kolam ini. Dan akhirnya saya akan memutuskan mengganti media filternya, dan alhamdulillah airnya sekarang selalu bersih ya seperti ini. Dan repotnya lagi kalau bikin kolam tanpa perencanaan awal itu sangat merepotkan, apalagi kolamku ini nggak pakai bottom drain, jadi kotorannya itu ya muter-muter di dasar kolam ini aja. Tapi semenjak dibikinkan sekat buat filter, alhamdulillah perlahan-lahan airnya mulai sehat dan ikan pun jarang yang mati. Paling cuma perawatan karena sekarang lagi musim pancaroba ya, rawan penyakit dan juga rawan kutu. Nah, ini selanjutnya yang teman-teman lihat ini adalah filter kolam aku. Ini udah diganti medianya ya. Dan ini yang perlu kalian tahu, ini udah jalan 2 minggu belum aku bersihkan karena kesibukan, dan alhamdulillah ternyata kotorannya nggak sampai naik ke atas, jadi nggak terlalu kotor dan alirannya pun lancar ya, nggak macet atau nggak ngecrit air yang keluar di filternya. Jadi buat teman-teman yang mau bikin kolam, pastikan dulu harus membuat filternya biar nggak menyesal kemudian. Nah, langsung saja saya akan melakukan pembersihan di chamber. Ini ada chamber di kolam utama, itu isinya jaring nelayan ya, jadi kotoran-kotoran atau tai-tainya itu bisa nyangkut di jaring nelayan, jadi masuk ke pompanya itu tidak terlalu kotor. Nah, ini mungkin bisa menjadi solusi buat teman-teman yang udah punya kolam tapi bingung mau bikin filterisasinya itu gimana. Ini bisa dijadikan referensi buat teman-teman semua. Jadi misal kalau punyaku ini ada kekurangan, teman-teman juga bisa ngasih masukan. Jadi kita di sini saling berbagi, saling bertukar informasi karena satu hobi, yaitu koi. Orang koi, orang ngopi. Nah, ini kotorannya itu sangat banyak sekali ya. Langsung saja kita buka bottom drainnya. Ini pakai ukuran 3/4, jadi keluar airnya itu
sedikit-sedikit agak lama untuk mengurasnya. Ini kenapa aku pakai selang, karena biar kotoran-kotorannya langsung kesedot ya, yang di pojokan-pojokan itu bisa cepet keluarnya. Dan selama 4 tahun berjalan, alhamdulillah kolam ini nggak pernah bocor, karena bikinnya itu benar-benar diperhatikan ya, dari aciannya, terus dari cat anti bocornya juga. Di sini aku menggunakan ember cat ukuran 25 kilo dengan pipa pralon itu 3/4 in. Nah, seharusnya untuk outputnya itu pralonnya yang besar, minimal yang 2 in, jadi nggak meluber-meluber. Dan ini aku dibuat 2 lubang ya, supaya seimbang, biar airnya itu nggak tumpah-tumpah. Nah, kalian pengen tahu apa aja isi dari ember ini atau ember filtrasi ini, jadi harus tonton videonya sampai habis ya, biar nggak ketinggalan apa aja media-media yang digunakan di ember ini. Nah, sebenarnya sangat simpel dan sangat murah ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini kotorannya itu sangat menumpuk di ember filternya dan sangat menjijikkan sekali ya. Semua ini dilakukan tanpa rasa jijik, karena udah tugasnya atau udah kerjaannya supaya koinnya tetap sehat, ikannya tetap sehat. Bisa kalian lihat di sini kotorannya tebel-tebel banget, bahkan sudah ada cacing merahnya, jadi benar-benar udah matur banget ini kolam. Ini tadi yang lapisan paling atas ini ada batu seloid dan bioring, kemudian dilanjut dengan kapas halus. Di balik kapas halus ini ada arang kayu bakar. Nah, seharusnya kan pakai arang aktif, tapi kan lumayan mahal. Nah, aku ganti pakai arang yang cuma sebungkusnya itu 2000 perak. Ini lumayan ya buat media filter, dan ini juga bisa menjadi pakan tambahan bagi ikan, karena bisa tumbuh atau bisa hidupnya cacing-cacing merah ini. Tuh kan, cacingnya besar-besar, dan cacing merah ini juga saya manfaatkan untuk pakan ikan cupang. Nah, jadi ikan cupangnya juga sehat. Nah, ini kan dia doyan cacing merah dan langsung dimakan. Oke, lanjut membersihkan filternya. Di balik arang tadi ini ada kapas halus lagi ya. Itu, dan yang paling bawah ini aku tambahkan jaring nelayan. Karena di awal aku bikin filter ini nggak pakai jaring nelayan, akhirnya seperti yang teman-teman lihat tadi, itu kotorannya numpuk banget sampai ke atas, sampai mau tumpah-tumpah ya. Tapi alhamdulillah setelah pakai jaring nelayan, itu kotorannya yang tebel-tebel itu nggak sampai ke atas, cuma nyangkut di jaring nelayan tuh kan, kotorannya tebel di itu, mengendap. Bener-bener kotor karena kolamnya kecil, populasinya sangat padat, apalagi ikan nila itu benar-benar rakus, makanya terus menghasilkan kotoran atau amoniak yang sangat banyak, jadi kolamnya cepat kotor. Sebenarnya sih aku ingin menjual atau menghibahkan ini ya, ikan nilanya, tapi bingung kalau mau dijual itu dijual harga berapa, pakai per ekor atau per kilo, aku nggak paham bener deh. Karena emang tujuanku beli ikan nila itu dulunya itu buat dipelihara aja, kayak ikan hias, karena waktu dulu belum mengenal koi dan aku taunya koi itu mahal. Nah, setelah 4 tahun berjalan aku baru tertarik ikan koi, dan emang sih harganya mahal, tapi ya alhamdulillah ada rezeki. Dimulai dengan koi lokal-lokal dulu ya, ini juga baru belajar pakai koi lokal di kolam ini. Nah, ini udah dibersihkan semuanya, udah disikat, digosok, dibilas. Ini urutan dari filter, sistem filter yang saya gunakan ya. Ini ada pralon, dan kemudian ada apa ini namanya ceting ya, kalau di daerah namanya ceting. Itu dilubangi dan dibikinnya gitu. Dan sebenarnya itu sebelum pralon itu di bawahnya itu dikasih alas ya, tapi berhubung di rumah nggak ada buat alasnya, ya sudahlah seperti ini. Dan yang lapisan pertama ini ada jaring nelayan. Nah, tinggal masukkan jaring nelayannya, diatur sedemikian rupa biar muat di satu ember ini. Sebenarnya sih masih banyak ya media filter yang bisa digunakan. Yang penting itu lapisan pertama biar bisa menyaring kotoran-kotoran yang besar atau kotoran-kotoran yang kasar, sehingga tidak akan naik ke atas ya.
kotoran-kotoran besarnya bisa terfilter atau tersaring dengan baik. Nah ini kebetulan aku dapat jaring nelayan dari Pak Bos ya, yang udah nggak dipakai. Katanya kalau pakai jaring nelayan itu jijik dalam arti dia cepat kotor dan kotorannya itu menggumpal kayak tadi, dan dia malas bersihinnya ya. Akhirnya jaring nelayannya saya pakailah di kolam ini, jadi bisa menghemat pengeluaran dalam pembelian jaring nelayan. Karena di sini paling kalau mau beli jaring nelayan itu pesen di all shop ya, dan pasti kalau pesen dari luar kota itu ada ongkos kirimnya dan lumayan mahal sih, karena ongkos kirimnya kan per kilo, sedangkan kalau jaring nelayan kan butuhnya minimal kan ya 5 kilo lah. Nah kemudian untuk lapisan keduanya ini dipakai busa yang rapat atau yang biasa dipakai di akuarium. Karena ini busanya udah lama ya, akhirnya bentuknya seperti itu, selalu dicuci dibersihkan, akhirnya kempes seperti itu. Nah ditekan-tekan biar padat samping-sampingnya itu, biar nggak ada celah. Kemudian di atasnya busa-busa ini kita taruh arang bakar. Nah kalian juga misal kalau ada dana lebih bisa beli arang aktif ya, yang udah bungkusan, yang tinggal ditaruh situ. Mungkin kandungannya juga beda, tapi ini aku akalin sendiri pakai arang kayu bakar karena murah meriah, mungkin ya fungsinya sama ya. Kemudian dilapisi lagi dengan kapas halus. Jadi setiap media itu dilapisin kapas halus. Pastikan kanan kirinya samping tengah itu rapat ya, jangan sampai ada celah, jangan sampai ada kotoran yang nantinya lolos ke atas itu, maka tidak terfiltrasi dengan baik. Karena sesungguhnya memelihara koi kita harus memelihara airnya dulu. Kalau airnya udah sehat, udah bersih, nanti pertumbuhan koi juga akan cepat dan koi juga nggak mudah stres. Pelihara air, maka air yang akan memelihara koimu, seperti itu ya, yang kata di Google. Kalau aku masih belajar, jadi ya cuma nyimak, baca artikel, terus ikut di grup Facebook, itu kan ada grupnya ya khusus ikan koi atau untuk kolam sehat. Jadi di sana teman-teman juga bisa berbagi informasi, bisa tanya-tanya, bisa curhat seputar kolam atau seputar ikan. Nah kemudian yang terakhir atau yang keempat, ini kita pakai batu siloid apa siloid ya, pokoknya itulah. Ini bisa dibeli di toko akuarium ya terdekat, di online juga ada, tapi kan kalau batu kan lumayan berat ya, nanti ongkos kirimnya mahal. Kenapa aku pakai siloid ya, karena biar bisa menyerap amoniak. Nah buat perhatian buat teman-teman semua, kalau kolamnya pakai siloid, jangan sekali-kali kolamnya itu ditabur garam. Kenapa sih kalau ditabur garam? Nah kalau ditabur garam kan nanti airnya akan terfiltrasi masuk ke filter ini, karena ada batu siloidnya. Siloidnya itu kan menyerap kotoran kan ya. Kalau pakai arang nanti kotoran itu bisa terlepas kembali, ya itulah awamnya. Jadi percuma pakai siloid kalau dikasih garam ikan gitu, jadinya nanti malah racunnya yang udah diserap keluar lagi, masuk ke kolam lagi, dan akhirnya menimbulkan penyakit untuk ikan. Jadi tidak disarankan kalau pakai siloid itu dikasih garam. Nah untuk pompanya sendiri aku menggunakan merek apa itu, Kiyosaki ya. Ukurannya itu 2800 lph liter per hour. Nah kita bersihkan dulu ya supaya awet mesinnya. Kalau ini aku mesin udah 2 tahun alhamdulillah, belum ganti, paling ya cuma ganti porosnya aja sih yang bersihnya itu. Dan ini benar-benar kotor banget ya, karena emang pompanya itu ditaruh di kolam utamanya buat nyedot kotoran. Karena kalau emang kalian mau bikin kolam itu kan biasanya harus mempertimbangkan chambernya untuk tempat media filter. Nah untuk pompanya ini biasanya itu ditaruh di terakhir ya, di chamber terakhir, di kotak yang terakhir. Nah oke, ini udah bersih semuanya, tinggal kita coba running pompanya dan cara tekan airnya sampai full meluap. Kalau aku bikinnya satu lubang pasti ini udah tumpah-tumpah ya, udah banjir semua ini. Tapi aku inisiatif buat kasih 2 pipa atau 2 peralon outputnya. Sebenarnya sih kalau pakai output yang 2 in itu udah cukup, karena aku pakai yang 3/4 akhirnya over, jadi meluber-luber ya, atau tumpah-tumpah.
Seperti ini penampakannya setelah dibersihkan filternya. Untuk kalian tahu ya, untuk airnya itu nggak aku kuras, cuma tadi kan cuma membuang kotoran yang ada di sekat chamber yang pertama itu kan tadi yang di kolam. Buat buang kotorannya kurang lebih cuma 20% lah air yang berkurang dan diganti yang baru. Nah itu tadi videonya ya, semoga bermanfaat. Salam koi.